warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teni Justri Asmianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek program yang sudah saya bangun, yaitu simulasi antrean lift gedung kampus. Oke, sebelumnya saya sudah meminta AI untuk membuat simulasi ini. Kemudian AI Cloud membuat simulasi seperti ini. Nah, saya meminta kode programnya langsung untuk saya salin di VS Code. Nah, ini simulasi yang dilakukan oleh AI. Kemudian saya salin programnya dan begini. Nah, program ini bukan sekedar animasi biasa, melainkan sebuah aplikasi simulasi berbasis kejadian atau event-based simulation yang dikomunikasikan dengan konsep komputasi dan teori antrean MD1. Simulasi ini dibuat menggunakan teknologi web dasar, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, serta dibantu oleh pustaka Charts.js untuk menampilkan grafik secara real time. Nah, mari kita coba jalankan. Nah, begini. Nah, mari kita bedah bagaimana struktur kode dan logika pemrograman ini berjalan. Nah, pertama-tama kita lihat di area antarmuka atau UI yang terlebih dahulu. Aplikasi ini dibungkus dalam satu file bernama simulasi lift kampus. Di bagian atas nama file saya menggunakan CSS variabel di dalam root untuk mendefinisikan tema dark mode yang modern dengan aksen warna futuristik seperti cyan blue atau amber. Ini berbagai warna yang saya gunakan. Nah, untuk tata letaknya saya menggunakan CSS grid, display grid yang membagi halaman menjadi dua kolom utama seperti yang disebutkan. Di kolom sebelah kiri terdapat panel parameter simulasi untuk mengubah kondisi gedung serta visualisasi gedung, tempat lift, dan karakter mahasiswa akan digambar. Di kolom kanan terdapat deretan grafik statistik performa lift dan log kejadian untuk memantau aktivitas serta secara mendalam. Semua elemen visual secara kotak lift dan titik antrean mahasiswa dibuat secara dinamis menggunakan manipulasi DOM dan JavaScript. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu logika JavaScript mengendalikan simulasi ini. Itu di dibagi bolding. Ini fungsi. Tahap pertama adalah inisiasi gedung melalui fungsi bolding. Fungsi ini bertugas membaca parameter jumlah lantai dan input pengguna, lalu membuat elemen HTML untuk setiap langkah secara dinamis, lengkap dengan jalur rel lift, soft track, dan area antrean quick area. Kemudian fungsi position lift kemudian digunakan untuk menghitung posisi koordinat piksel kotak lift agar pas berada di lantai yang dituju. Nah, tahap kedua adalah pembuatan data kedatangan siswa. Itu ada di fungsi start mic ini. Nah, begitu tombol mulai ditekan, fungsi start sim akan membangkitkan data sejumlah mahasiswa secara acak. Setiap mahasiswa mendapatkan lantai asal secara acak dan waktu kedatangan acak antara detik ke-0 hingga ke-40. Data ini kemudian diurutkan berdasarkan waktu kedatangan agar simulasi berjalan kronologis. Tahap ketiga adalah siklus utama atau thinking. Jadi fungsi, ini fungsi TIN-FN. Fungsi inilah yang menjadi penggerak simulasi menggunakan set interval. Setiap detik atau tik melambangkan satu satuan waktu. Pertama, program akan mengecek apakah ada mahasiswa yang tiba di detik tersebut. Jika ada, jumlah antrean di lantai tersebut bertambah dan titik mahasiswa langsung digambar di layar.
Yang kedua, lift kemudian bergerak menggunakan algoritma Grandi. Lift akan memindah seluruh lantai dan memilih lantai terdekat yang memilih antrean. Yang ketiga, setelah sampai, lift mengangkut mahasiswa sesuai kapasitas maksimal yang ditentukan. Disinilah program menghitung waktu tunggu masing-masing mahasiswa yang rumus. Waktu sekarang dikurangi waktu tiba, ditambah waktu tempuh perjalanan lift. Yang terakhir, semua data waktu tunggu tersebut langsung dikirim ke fungsi chart.js untuk memperbarui grafik distribusi dan posisi lift secara real time. Oke, kita masuk ke konsep fisikanya. Menariknya program ini menerapkan 3 pilar konsep ilmiah yang saya cantumkan di panel kanan bawah. Yang pertama ada kinematika vertikal. Waktu tempuh lift berpindah antar lantai dihitung secara matematis berdasarkan prinsip gerak lurus beraturan atau GLB, di mana selisih ketinggian dibagi dengan kecepatan lift. Yang kedua, yang sebelahnya ada teori antrean, MD1, menggunakan konsep hukum Little. Di sini kita bisa melihat bagaimana panjangnya antrean mahasiswa dipengaruhi oleh laju kedatangan mereka dikalikan rata-rata waktu tunggu. Yang terakhir di sini ada prinsip last action. Algoritma Grady yang memilih lantai antrean terdekat sebetulnya meniru konsep fisika alam, yaitu memilih lintasan dengan akumulasi usaha atau energi paling minimum. Mari kita lihat langsung simulasinya berjalan. Ini dengan jumlah mahasiswa 80, kapasitas lift 8, kecepatan lift 2 per trip, kemudian jumlah lantainya ada 6. Nah, saya akan klik tombol mulai. Ya, perhatikan bagaimana mahasiswa mulai berdatangan di berbagai lantai. Lift langsung bergerak naik turun menjemput mereka secara efisien. Di sebelah kanan, grafik posisi lift terus merekam pergerakan naik turun lantai dan grafik histogram waktu tunggu terus memperbarui data. Log di bawah juga memberikan laporan real time saat lift penuh dan berhasil melayani mahasiswa. Ketika semua mahasiswa sudah terlayani waktu mencapai batas, simulasi akan berhenti dan memunculkan status selesai. Serta ringkasan total trip dan rata-rata waktu tunggu. Dari simulasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan penting untuk manajemen fasilitas kampus. Jika jumlah mahasiswa terlalu padat, namun kapasitas lift terlalu kecil, maka waktu tunggu akan membengkak secara eksponensial, persis seperti hukum teori antrean. Demikian penjelasan dari saya mengenai proyek simulasi lift kampus ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mulai dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.